pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan siap belajar ya. Nah, sebelum belajar, Ibu akan menuntun doa dan kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, kita pemanasan terlebih dahulu ya anak-anak. Ikuti Ibu ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Baik, sebelum mulai, kita perhatikan kegiatan sehari-hari terlebih dahulu, seperti mencuci tangan, membuat teh, dan menyalakan komputer. Semua kegiatan itu pasti membutuhkan langkah-langkah, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Menurut kalian, apa itu teks prosedur? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan ya. Oke, baik. Oke, betul. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu agar tujuan tercapai dengan benar dan urut. Nah, baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks prosedur, mengidentifikasi struktur teks prosedur, dan menyusun langkah-langkah sederhana teks prosedur. Selanjutnya, fungsi teks prosedur. Fungsi teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau arahan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu secara tepat, runtut, dan berhasil. Nah, di sini ada karakteristik umum. Teks prosedur bersifat informatif, logis, dan disusun secara berurutan sesuai dengan langkah-langkah kerja yang harus diikuti. Oke, di sini 3 struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Nah, bagian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Misalnya, cara membuat teh manis atau cara mencuci tangan. Tujuan memberi gambaran awal kepada pembaca. Nah, yang kedua ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan berisi daftar alat dan bahan yang diperlukan sebelum melakukan langkah-langkah agar kegiatan bisa dilakukan secara lengkap tanpa kekurangan. Nah, terus yang ketiga ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu merupakan inti teks prosedur, berisi urutan tindakan yang harus dilakukan secara sistematis dari awal sampai selesai, supaya tujuan tercapai dengan benar. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama itu kita menggunakan kalimat perintah. Nah, artinya teks prosedur berisi instruksi yang harus dilakukan, seperti tuangkan, aduk, atau nyalakan. Nah, yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu menunjukkan tindakan, misalnya memotong, mencampur, dan membersihkan, agar pembaca tahu apa yang harus dilakukan. Nah, terus yang ketiga itu di sini ada disusun secara urut dan sistematis. Nah, langkah-langkah ditulis secara berurutan dari awal sampai akhir supaya tidak membingungkan. Nah, terus yang keempat itu kita menggunakan penomoran atau kata penghubung. Nah, di mana biasanya memakai angka 1, 2, dan 3 atau kata seperti pertama, kemudian, dan selanjutnya agar alurnya jelas. Nah, terus yang terakhir itu di sini berisi tujuan. Nah, teks prosedur selalu menjelaskan apa yang ingin dicapai. Misalnya, cara membuat teh. Nah, terus di sini ada kaidah kebahasaan, yaitu seperti kata kerja imperatif, contohnya campurkan atau aduk.
Dan yang kedua, kata keterangan, yaitu perlahan atau hingga. Dan yang terakhir, ada kalimat perintah dan larangan. Nah, bagian alat dan bahan. Nah, bagian ini mencantumkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk menjalankan prosedur. Penulisan daftar ini bertujuan agar pembaca bisa menyiapkan perlengkapan sebelum memulai langkah-langkah. Baik, ciri bahasa dalam teks prosedur yaitu menggunakan kalimat perintah, misalnya campurkan atau nyalakan, dan kata kerja aksi untuk menunjukkan langkah kegiatan, untuk kata keterangan waktu seperti kemudian, setelah itu, serta konjungsi kronologis seperti lalu, selanjutnya, yang berfungsi mengurutkan tahapan agar mudah dipahami pembaca. Kata keterangan waktu dan cara. Teks prosedur sering memakai kata seperti selama 5 menit atau secara perlahan atau hingga matang untuk memperjelas pelaksanaan langkah. Nah, selanjutnya untuk contoh teks prosedur. Yang pertama itu ada judul. Judulnya cara membuat teh manis. Yang kedua ada tujuan. Tujuannya menyajikan minuman teh manis. Dan yang ketiga ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan gelas, air panas, gula, dan teh celup. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama masukkan teh celup ke gelas, tuang air panas, tambahkan gula, dan aduk hingga merata. Dan teh manis siap disajikan. Nah, di sini ada latihan singkat ya anak-anak. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah mencuci tangan yang benar? Silahkan jawab secara lisan ya. Ayo, siapa? Baik? Oke, baik. Jawabannya sangat-sangat bagus ya. Nah, itu artinya kalian sudah paham dan mulai memahami teks prosedur ya anak-anak. Baik anak-anak, di sini Ibu akan membuka sesi tanya jawab untuk kalian. Kalian perhatikan baik-baik dan simak soal dan jawaban yang Ibu berikan. Baik anak-anak, di sini kita menjawab soal nomor 1. Nah, kita perhatikan ya. Soalnya tujuan utama dari teks prosedur adalah, nah, pilihan jawabannya ada 4 ya, yaitu A. Menghibur pembaca, B. Menjelaskan kejadian masa lalu, C. Memberikan petunjuk melakukan sesuatu, D. Mendeskripsikan tempat wisata. Nah, mari kita ingat kembali pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu secara urut dan jelas. Jadi, tujuan utama teks prosedur bukan untuk menghibur, bukan pula menceritakan masa lalu, dan bukan untuk mendeskripsikan tempat wisata, melainkan memberikan petunjuk atau panduan agar pembaca bisa melakukan sesuatu dengan benar. Nah, demikian jawaban yang tepat adalah, ada yang bisa jawab? Betul sekali, jawabannya C. Memberikan petunjuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti teks cara membuat mie instan atau cara mencuci tangan. Nah, yang benar itu semua itu berisi petunjuk langkah demi langkah. Nah, baik, semoga kalian semakin paham ya. Baik anak-anak, di sini kalian bisa lihat untuk contoh soal nomor 2. Pertanyaannya adalah tujuan utama dari teks prosedur adalah A. Pendahuluan isi penutup, B. Tujuan langkah-langkah penutup, atau C. Tujuan alat dan bahan langkah-langkah, dan D. Orientasi komplikasi resolusi. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Oleh karena itu, di dalam teks prosedur selalu terdapat tujuan, kemudian alat dan bahan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan secara urut. Dari pilihan jawaban yang tersedia, yang sesuai dengan ciri dan tujuan teks prosedur adalah,
Ada yang bisa jawab? Betul sekali, pilihannya tuh C, yaitu tujuan, alat, dan bahan langkah-langkah. Nah, pilihan lain tidak tepat karena merupakan struktur teks jenis lain, seperti cerita atau narasi. Jadi jawaban yang benar adalah C ya anak-anak. Nah, baik. Untuk contoh soal nomor 3. Nah, di sini soalnya tuangkan air lalu panaskan 5 menit. Termasuk bagian apa? Nah, pilihan jawabannya A. Tujuan, B. Alat dan bahan, C. Penutup, D. Langkah-langkah. Nah, kalimat tersebut berisi perintah dan menjelaskan tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Oleh karena itu, kalimat tersebut termasuk bagian langkah-langkah. Jadi, jawabannya yang benar adalah D. Nah, baik, lanjut ke soal nomor 4. Nah, soalnya ciri kebahasaan yang umum ditemukan dalam teks prosedur adalah, nah jawabannya A. Kalimat majemuk bertingkat, B. Kata kerja bentuk lampau, C. Kata kerja imperatif atau perintah, D. Kalimat tanya dan ajakan. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Betul sekali, jawabannya C. Teks prosedur menggunakan bahasa yang bersifat memerintah agar pembaca dapat mengikuti petunjuk dengan tepat. Contohnya adalah kata tuangkan, aduk, panaskan, maka jawaban yang benar dan tepat itu C. Kata kerja imperatif atau perintah. Nah, berikutnya yang terakhir soal nomor 5. Kata yang menunjukkan urutan dalam teks prosedur adalah, pilihan jawabannya A. Namun, B. Lalu, C. Karena, D. Tetapi. Siapa yang bisa jawab? Betul sekali, jawabannya adalah B. Lalu. Kata lalu digunakan untuk menunjukkan urutan atau tahapan kegiatan dalam teks prosedur. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B. Lalu. Nah, sekian inilah soal dari Ibu, dan untuk yang sudah jawab, terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, itulah tadi contoh soal yang Ibu berikan kepada kalian. Yang sudah jawab, kalian sangat hebat. Nah, terus selanjutnya semoga kalian bisa mengerti dan paham apa itu teks prosedur. Baik, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini, dan kesimpulan hari ini itu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Strukturnya terdiri dari tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah, dan bahasanya menggunakan kalimat perintah agar petunjuk mudah dipahami. Semoga setelah pembelajaran ini kalian bisa membuat teks prosedur sederhana sendiri ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua anak-anak. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat luar biasa.